Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ayuhal ikhwan wal akhwat fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku jamaah yang semoga senantiasa kita semua diberikan limpahan rahmat, keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari menjelang siang ini. Enggak terasa kita sudah memasuki hari ke-15 di bulan Al-Muharram 1445 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 2 Agustus 2023. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali dipertemukan di dalam majlis yang mulia. Tidak lain majlis tersebut adalah majlis ilmu, majlis yang sangat kita yakini semoga menjadi salah satu sebab jalan kemuliaan bagi diri kita semua. Dalam bentuk harapan kita adalah semoga majlis ini yang akan memudahkan jalan kita semua untuk bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, di kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kita akan kembali melanjutkan pelajaran yang terkait dengan bab sirah an-nabawiyah. Kita akan membahas satu tema kajian yang berjudul bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya menawarkan Islam kepada tokoh-tokoh yang kebanyakan itu dari Madinah. Walaupun sebagian nanti ana ceritakan juga ada yang dari Yaman, ya. Namun di antara hal yang menjadi kunci kesuksesan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tatkala dakwah beliau itu diterima oleh sebagian pembesar yang berasal dari kota Yathrib atau kota suci Madinah. Bahwasanya kita ketahui rintangan dakwah yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah berat. Puncaknya bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau mendapatkan penolakan demi penolakan, kezaliman demi kezaliman, penindasan demi penindasan, dan ini tidak hanya dialami oleh beliau tapi juga dialami oleh para sahabat kaum muslimin saat itu. Intimidasi demi intimidasi, ya, sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah medan dakwahnya yang tatkala sebelumnya beliau berdakwah di tanah kelahirannya yaitu kota suci Mekah. Maka tatkala kezaliman sudah semakin memuncak, beliau terima dan juga kaum muslimin saat itu, maka beliau mengarahkan medan dakwahnya ke kota lain yang jaraknya kurang lebih sekitar 80 km dari Mekah. Kita ketahui Nabi berdakwah ke kota Taif, dan ternyata di Taif beliau pun gak mendapatkan respon yang positif. Bahkan perlakuan orang-orang Taif juga gak kalah zalimnya dibandingkan perlakuan yang dilakukan oleh orang-orang di Mekah, ya. Taib. Oleh karenanya Rasulullah SAW beliau menunjukkan semangat dakwah yang luar biasa, nggak pernah mengenal kata menyerah.
Allahu Akbar. Selalu mencari cara bagaimana agar dakwah ini terus berlangsung. Nah, ini pelajaran berharga untuk kita semua. Ya, dakwah itu bukan aktivitas yang enak, jemaah. Ya, orang-orang yang terjun di dunia dakwah, di segmen apapun dia bermain di situ, ya apakah dia yang menyampaikan kepada jamaah, kepada umat, atau dia bermain di balik layar. Ya, dia misalnya menjadi panitia kajian, ya atau kegiatan-kegiatan dakwah lainnya, misalnya dakwah yang sifatnya al-hal, karena dakwah itu tidak hanya sifatnya menyelenggarakan satu kegiatan yang di situ disampaikan ilmu, nggak hanya sebatas itu. Tatkala suatu waktu membuat sebuah kegiatan yang memberikan manfaat untuk orang lain, ya di saat orang lain, saudara-saudara kita sangat membutuhkannya, kita buka open donasi, kita salurkan dana tersebut. Ini bagian dari dakwah yang disebut dengan dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan, ya. Kemudian mengadakan khitanan massal misalnya, ya kita berikan fasilitas secara gratis, anak-anak yang dikhitan pun diberikan bingkisan, kita galang donasi. Masya Allah, ini bagian dari dakwah jemaah, bagian dari bentuk dakwah. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang terjun di dunia dakwah itu harus siap dengan beragam macam ujian yang berat, cobaan yang berat. Itu dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seberat-beratnya ujian yang kita terima, pastilah tidak akan pernah bisa melampaui kesulitan atau beratnya ujian yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat rasakan. Kalau kita sih mesti nyaman. Ya, andai pun ada omongan-omongan yang gak enak didengar, itu biasanya kan di belakang ya. Di belakang kita tuh cuma. Ya, seringkali dakwah kita tuh dilabeli dengan dakwah yang mengajarkan kepada kekerasan, pemecah belah umat dan sebagainya. Ya. Tapi kebanyakan itu disampaikan di belakang. Ya. Atau orang membuat label-label yang kurang enak juga kita dengar, membuat diri kita nggak nyaman mendengarnya. Ya, seperti apa misalnya? Yang laki-laki paling apa sih label-label yang sering disampaikan ke kita nih? Ya, celana cingkrang, ya, RCTI, rombongan celana tinggi gitu ya. Kemudian yang ibu-ibu apa? Paling sebatas itu aja. Atau yang paling sering ujung-ujungnya apa? Wahabi. Ya, Wahabi itu udah paling sering gitu. Propaganda kayak begitu dari dulu, masya Allah. Ya, karena mereka nggak paham. Mereka tidak faham atau belum faham. Ya. Tapi yang terpenting adalah jangan sampai menyurutkan langkah kita untuk terus berdakwah. Ya, dalam berbagai macam bentuk. Masya Allah. Karena jangan sampai kita justru ya kehilangan kesempatan untuk mengambil keutamaan di sisi Allah ketika kita menjadi salah satu orang yang punya peran di dalam menyampaikan kebaikan sehingga sampai kepada orang lain. Ya. Nah, kalau hanya sebatas omongan-omongan kayak gitu jangan sampai membuat kita ngambek, kemudian akhirnya kapok dan sebagainya. Enggak masalah insyaallah. Ya, karena ujian kita sekali lagi yang sampaikan tidak seberat sebagaimana yang dirasakan oleh Nabi dan ya para sahabat di masa itu. Ya, kita dibilang Wahabi, ya. Tapi insyaallah kalau kita biasa, pola dakwah kita tuh enggak monoton. Satu waktu kita bawain sesuatu yang membuat orang tersebut senang, karena umumnya orang kalau dikasih hadiah senang. Ya, yang awalnya Wahabi insya Allah nanti jadi Habibi. Ya, karena gitu ya. Kalau ada sesuatu yang kita bawain insya Allah Habibi, walaupun nanti Wahabi lagi ya, nggak masalah, ya nggak masalah. Tapi ini upaya kita jemaah, upaya kita. Ya, masya Allah. Taib. Sebagaimana yang telah lalu, di antara metode dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdakwah ya ke tempat-tempat yang di situ banyak perkumpulan masyarakat. Masya Allah. Di antaranya Nabi berdakwah fil aswaq, di pasar-pasar. Ya, pasar dari dulu yang tempat keramaian ya. Makanya itu juga dijadikan sebagai medan dakwah yang Nabi masuki. Ya, lingkungan dakwah yang Nabi masuk ke dalamnya di antaranya adalah al-aswaq. Karena di pasar itu memang banyak orang. Ya. Nabi berharap dengan banyaknya orang berkumpul di tempat tersebut, tersampaikanlah pesan-pesan Allah. Beliau berharap, ini satu sikap yang patut kita tiru, ya, optimisme beliau tuh.
Ya, karena seorang dai atau siapapun dia yang punya peran di dalam dunia dakwah itu harus membangun di dalam jiwanya semangat optimisme. Ke pasar tuh beliau. Ya, anak akan bawakan nih satu riwayat. Ini kalau orang nggak memiliki sifat optimisme yang luar biasa, yang kuat, yang kokoh, ngeper jemaah. Ya, masya Allah. Nabi punya semangat optimisme yang luar biasa dan melihat peluang. Makanya alhamdulillah sekarang juga kita melihat ya. Tren dakwah sekarang ya kita lihat ya, bahkan juga kita hadiri dan beberapa kali juga anak mengisi di tempat-tempat seperti itu. Sekarang di mall ya, di mall di lantai atas ada masjidnya, masya Allah, alhamdulillah. Ini salah satu hal yang positif ya. Seperti di Blok M Square begitu syiar ya, kemudian anak juga ngisi di wilayah Tanah Abang, di Blok B, Blok F ya dan sebagainya, masya Allah. Taib. Nah, karena memang pasar ini tempat yang sebenarnya potensial sebagai sasaran dakwah. Nabi berdakwah ke pasar-pasar, ke perkumpulan yang di situ banyak orang, ya, yang di mana banyak kabilah datang ke tempat tersebut, khususnya fi mausimil hajj, di musim haji. Makanya kita lihat, masya Allah, ya, di musim haji itu khususnya pemerintah Saudi Arabia selain memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji, mereka menjadikan itu momen terbaik untuk berdakwah. Di antaranya apa? Apakah dakwah berupa penyampaian ilmu? Misalnya yang di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram pasti ada dibuka halaqah majelis ilmu. Khusus di Masjid Nabawi, ya, itu ada halaqah yang di situ ya dai-dai dari Indonesia dipercaya tuh untuk menyampaikan ilmunya. Ini luar biasa. Di musim haji, di musim umrah dimanfaatkan itu. Sepanjang tahun. Dari mulai guru kita ya, Dr. Firanda, kemudian Dr. Abdullah Rai, ya, masya Allah. Sekarang Dr. Ariful Bahri, ya, beliau sedang mengambil gelar doktoralnya. Yang mudah-mudahan Allah mudahkan. Masya Allah, dan seterusnya insya Allah. Ini luar biasa. Ya, karena pola ini juga dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat dari Rabi'ah ibn Al-Abbad Ad-Dili radhiyallahu taala anhu beliau berkata, ini enggak ada di buku kita, ini tambahan dari ana ya. Nah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basara aini bisuqin dzil majaz. Aku pernah, kata beliau, melihat dengan mata kepalaku sendiri. Ini persaksian dari Rabi'ah ibn Abbad Ad-Dili. Ya, Rasul sedang berada di pasar yang nama pasar itu adalah Dzul Majaz. Ya. Pasar yang ada di kota suci Mekah. Naam. Dan saat itu, saat beliau ada di pasar, beliau berkata kepada orang-orang yang ada di pasar. Apa yang beliau katakan kepada orang-orang yang ada di pasar? Ya. Kita tahu orang-orang yang ada di pasar ya aktivitasnya lebih condong hal-hal yang sifatnya duniawi kan. Nah, jual barang, nawarkan dan sebagainya. Masya Allah. Rasul manfaatkan itu dengan mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Semuanya diseru oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi katakan kepada mereka? Qulu la ilaha illallah, to the point. Ya. Artinya apa? Satu waktu kita mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya dakwah, ajakan ke jalan Allah kepada seseorang atau beberapa orang, manfaatkan momen tersebut. Yang kadangkala ya pemanfaatan yang kita tunjukkan itu secara to the point, nggak butuh pendekatan lagi, ya. Karena orang-orang di pasar ini mereka kan lagi fokus dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Rasul sampaikan to the point. Ya, ajakan apa? Untuk mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak untuk disembah kecuali hanyalah Allah. Kalau antum tahu, misalnya antum punya teman nih, teman lama ya, teman sekolah, cuma beda akidah, beda agama. Ya. Satu waktu ketemu dan antum punya harapan besar dia tuh bisa masuk Islam. Terlebih dulu saat sekolah sebenarnya udah ada ketertarikan dia tentang Islam. Saat ketemu, udah gitu momennya antum yakin ini nggak lama nih momennya. Sampein aja. Karena berharap
antum bisa masuk Islam, bro, dan sebagainya. Sampaikan aja, nggak apa-apa. Ya, karena Islam itu jalan keselamatan dan sangat mudah. Anda masuk Islam nggak butuh syarat harus mengeluarkan uang sekian, nggak. Cukup antum mengucapkan syahadat. Ya, semoga Allah beri hidayah kepada antum untuk mau mengucapkan hal itu. Nggak apa-apa jemaah. Ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qulu la ilaha illallah. Katakan kalimat la ilaha illallah. Ya. Karena dengan kalimat tersebut kalian masuk ke dalam Islam dan itu adalah pintu gerbang tuflihu. Kalian akan meraih keberuntungan, kemenangan. Tuh. Kalian masuk Islam, maka itu adalah pintu gerbang kemenangan, keberuntungan. Allahu Akbar. Masuk Islam. Rasulullah SAW itu poin, ya. Wa yadkhulu fi fijajiha wan nasu mutaqassifuna alaih. Ketika itu beliau berkata, wahai sekalian manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung, niscaya kalian akan meraih kemenangan. Dan beliau memasuki fijaj itu lorong-lorong. Ya. Setiap sudut-sudut pasar dimasuki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengucapkan kalimat tersebut. Ucapin kalimat tauhid la ilaha illallah, kalian pasti beruntung. Ya Allah. Sampai-sampai di sini dijelaskan, ya, wan nasu mutaqassifuna alaih. Kebanyakan manusia heran ngelihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ya karena kita tahu bagaimana aktivitas orang di pasar, kebanyakan urusan jual beli, urusan dunia. Tapi ini ada orang datang menyuruh manusia untuk memperhatikan dirinya. Kalimat yang diucapkan adalah kalimat yang belum pernah diucapkan oleh orang sebelumnya. Allahu Akbar. Atau kalau kita mau mengamalkan kebiasaan salah seorang sahabat, ana sedang lupa, Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar, ya. Beliau tatkala mengajak sahabat yang lain masuk pasar, apa yang beliau lakukan? Belanja gitu, ngeborong untuk kebutuhan sebulan, seminggu enggak. Beliau mengucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Beliau ucapkan salam pada orang tua, remaja, anak-anak, siapa aja yang ada di pasar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Keluar. Akhirnya sahib yang diajak mengatakan, ente ngapain ke pasar? Kok keluar? Kita belum ngapa-ngapain. Lihat tadi, saya ke pasar untuk mengucapkan salam. Gimana kalau hal itu kita terapin sekarang, ya? Masya Allah. Kayaknya satpam ngikutin kita tuh, ya. Ya kurang lebih sama nih. Nabi saat itu nyampein kebaikan. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Kalian ucapkan la ilaha illallah, itu pintu awal seseorang masuk ke dalam Islam, niscaya dia akan beruntung. Dia akan meraih kemenangan. Ya Allah, orang-orang ngeliatin aja, keheranan gitu jemaah. Nah, dan saat itu beliau katakan, "Fama ra'aitu ahadan yaqulu syai'an." Enggak ada satupun yang berkomentar ketika Nabi mengajak manusia yang ada di pasar untuk mengucapkan kalimat tauhid. Enggak ada yang komen. Ya. Baik. Tapi Nabi lihat mental baja nih, orang-orang yang terjun di dunia dakwah emang harus begitu. Dia harus memiliki kekokohan mental jemaah. Wa huwa la yaskutu. Dan beliau nggak pernah diam tuh, terus belum menyampaikan, ya, kalimat yang sama, ayyuhan nas qulu la ilaha illallah, wahai sekalian manusia, ucapkan kalimat tauhid, kalimat penyelamat, la ilaha illallah tuflihu, niscaya kalian pasti akan beruntung, ya. Tapi ternyata dalam riwayat ini ada satu yang komen, illa anna wara'ahu rajulan ahwala wadhi al-wajhi, ya, kecuali ada satu orang nih yang posisinya selalu nguntit Nabi di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngikutin Nabi. Ya, di sini dijelaskan laki-laki ini dideskripsikan keadaannya ahwala wadhi al-wajhi, yang artinya ahwal itu matanya agak juling, tapi wajahnya keren, wajahnya ganteng, tampan. Ya, cuma matanya agak juling. Wadhi al-wajhi, wajahnya keren, ganteng. Nah, kemudian penampilannya juga yang disampaikan oleh Rabi'ah ibn Abbad ad-Dili, ya, dza
ghadirataini. Rambutnya itu dikepang dua. Laki-laki nih, laki-laki. Ya, wajah ganteng, cuma mata memang cirinya itu agak juling. Ya, rambutnya dikepang dua. Masya Allah. Ketika Nabi selalu menyuruhkan kepada orang-orang di pasar seruan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, orang ini berkata, ya innahu sabi kadzib. Ya Allah, hati-hati, yang bicara kepada kalian ini adalah sabi. Naam, Masya Allah. Sabi ini orang yang telah keluar dari ajaran agama nenek moyang. Dia bawa ajaran baru nih, pengacau nih terhadap warisan leluhur. Itu disebut sabi. Masya Allah. Dan tidak hanya sabi. Kata orang ini yang rambutnya dikepang dua, dia katakan ini juga seorang pendusta. Hati-hati, dia pendusta, kadzib. Masya Allah. Fakultu, maka berkata Rabi'ah ibn Abbad ad-Dili, man hadha? Ya, aku pun bertanya, ini siapa sih orang ini? Maka orang-orang pun menjawab saat itu, qalu Muhammad bin Abdullah. Yang menyeru manusia untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah itu adalah Muhammad ibn Abdullah. Ya. Taib. Wa huwa yadhkuru an-nubuwah. Dia sedang menyampaikan, menyebutkan, mengingatkan tentang perkara kenabian yang Allah amanatkan kepada dirinya. Di antaranya adalah diamanatkan dia untuk menyampaikan kalimat tauhid agar manusia mau mengucapkannya dan mau mengakui dirinya sebagai utusan Allah. Ya. Kemudian ditanya lagi, faqultu man hadzal ladzi yukadzibu? Terus orang yang senantiasa mendustakan Muhammad ini siapa nih yang di belakangnya ini, yang rambutnya dikepang dua? Ya, maka manusia saat itu mengatakan ammuhu Abu Lahab, itu pamannya, omnya Abu Lahab. Ya Allah. Ya, tentu kita bisa ngebayangin nih keluarga yang seharusnya nge-support kita, atau paling nggak ganggu kita deh, tapi justru menjadi aktor utama yang nentang kita di dalam berdakwah di jalan Allah. Allahu Akbar. Dan nentangnya pun terbuka, ya, nentangnya itu terang-terangan. Kalau Nabi ngomong tentang masalah tauhid, ya, masalah kenabian, dia katakan hati-hati, ini orang yang ngomong sabi nih, ini kadzib, ini pendusta nih, hati-hati. Wa fi riwayah dikatakan ini tukang sihir dan sebagainya. Na'udzubillah. Ya Allah. Ya. Nah, selain di pasar, Nabi juga biasa mendatangi para jamaah haji. Ya, jadi intensif banget nih pola atau metode dakwahnya Nabi di setiap kesempatan. Mekah udah nggak diterima, orang-orang Mekah udah nggak mau nerima dakwahnya beliau. Begitu juga orang-orang Taif, berujung pada pengusiran beliau, ya kan? Sampai-sampai di Taif pun nggak ada yang mau menerima dakwahnya, ya. Taif, kecuali siapa yang mau menerima dakwahnya Nabi di Taif? Ada seorang bocah, ya, yang namanya Addas, yang tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelamatkan diri di bawah kebun, rindangnya kebun anggur, ya, kemudian beliau dihidangkan tuh oleh seorang budak, bocah kecil. Ya, dan tatkala Nabi akan memakan anggur tersebut, beliau mengucapkan bismillah. Itulah yang kemudian bocah ini tertarik dengan kalimat tersebut. Yang ana persingkat, intinya pada akhirnya bocah ini pun masuk dalam Islam. Banyak ulama sejarah mengatakan dia masuk Islam. Namanya Addas. Ya. Dan sebagian ahli sejarah mengatakan pencapaian yang Rasul dapat di saat dakwah di Taif, selain bocah kecil yang mau masuk Islam tersebut, adalah masuk Islamnya nafarum minal jin, sekelompok bangsa jin. Yastami'una al-Quran, yang mereka dengan begitu seksama ngedengerin bacaan Al-Qurannya Nabi, ya. Dan setelah mereka mendengarkan bacaan Al-Qurannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun menyampaikan juga tuh apa yang mereka dengar kepada kaumnya, yaitu sesama bangsa jin. Ya. Masya Allah.
Ini luar biasa. Taib. Makanya ada dalam Al-Quran di antara surah Al-Ahqaf, surah ke-46 jemaah, ayat ke-29, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Ya Allah. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu ya Muhammad sekumpulan bangsa jin yang mereka yastami'una al-Qur'an, ngedengarkan bacaan Al-Qur'an engkau. Ya Allah. Allah katakan gayanya bangsa jin saat ngedengerin bacaan Al-Qur'annya Nabi itu dengan kata yastami'una al-Qur'an. Mereka mendengarkannya dengan begitu seksama. Allah enggak mengatakan jin tatkala mendengarkan bacaan Al-Qur'annya Nabi dengan lafaz yasma'una al-Qur'an. Paling tidak ada dua kata dalam bahasa Arab yang maknanya itu mirip. Dua-duanya maknanya mendengar. Ada sami'a yasma'u, ada istama'a yastami'u. Yang Allah gunakan dalam ayat ini bukan yang sami'a yasma'u, tapi yang istama'a yastami'u. Makanya yastami'una al-Qur'an. Apa bedanya? Kalau yang yastami'u, mendengarnya itu enggak hanya sebatas sambil lalu. Sama wa idza quri'al qur'anu fastami'u wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan jika dibacakan ayat suci Al-Qur'an, kan ada juga redaksi ayat yang berbunyi seperti itu. Sama redaksinya pakai yastami'un. Jika dibacakan ayat suci Al-Qur'an kepada kita, maka yastami'ulah, dengarkan dengan seksama. Allah enggak katakan yasma'ulah. Enggak pakai lafaz yasma'u yang Allah gunakan, tapi Allah gunakan yastami'un. Yastami'u. Karena mendengar dengan ketika satu redaksi ayat atau nas menggunakan kata yastami'un atau yastami'u, berarti cara mendengarnya itu dengan penuh perhatian. Gak bisa sambil mengerjakan yang lain atau sambil lalu. Kan ada orang ngedengerin tapi sambil lalu aja. Ya. Sekilas aja. Kalau ini enggak, seksama banget tuh. Allahu Akbar. Ya. Sekelompok bangsa jin ini juga mendengarkan dengan penuh seksama. Ya Allah, yastami'unal Qur'an. Golongan bangsa jin ini mendengarkan bacaan Al-Qur'an Nabi kita tuh dengan penuh seksama. Ya. Dan tidak hanya seksama. Bahkan ya di sini jelaskan di surah Al-Ahqaf ayat 29, falamma hadaruhu qalu ansitu. Ya Allah, tatkala mereka menghadiri pembacaan Al-Qur'an yang Nabi lantunkan, yang Nabi sampaikan, maka mereka berkata satu dengan lainnya, ansitu, diam, dengerin. Tuh. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Ya. Naam. Dan kemudian apa yang terjadi? Falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Tatkala momen di mana bangsa jin mendengarkan bacaan Al-Qur'annya sudah selesai, maka mereka kembali kepada kaumnya untuk memberikan peringatan. Apa yang mereka dapat dari Nabi, dari bacaan Al-Qur'an, mereka sampaikan lagi kepada kaumnya sesama bangsa jin. Allahu Akbar. Ini dahsyat jemaah. Ya makanya di kajian ada rekamannya. Tujuannya apa? Agar nanti yang enggak hadir juga bisa melihatnya. Masya Allah, ini upaya jemaah. Bapak Ibu jemaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tokoh yang didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tokoh-tokoh penting ini. Ya, di antaranya adalah tercatat nama Suwaid. Ya, Suwaid ibn Samit. Di buku kita ada di halaman 249. Ya, ada seorang tokoh yang bernama Suwaid ibn Samit. Ya, wa kana sya'iran. Suwaid ini adalah seorang penyair. Ya, min Bani Amr ibn Auf. Dari Bani Amr bin Auf. Dan beliau berasal dari suku Khazraj. Suku atau penduduk asli Madinah. Jadi ada dua suku besar yang mendiami kota suci Madinah.
Sebelum Nabi dan kaum muslimin yang ada di Mekah datang ke Yathrib atau Madinah, dua suku besar ini sudah mendiami wilayah Madinah selama ratusan tahun. Nama sukunya adalah Aus dan Khazraj. Ya. Tapi memang sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua suku besar ini selalu bertikai. Allahu Akbar. Padahal bersaudara nih. Asalnya saudara nih, dua kabilah besar ini saudara nih. Ya, Masya Allah. Nah, mereka bertikai ratusan tahun jemaah. Ribut-ributnya tuh ratusan tahun, 100 tahun lebih. Subhanallahilazim. Tapi kemudian nanti ada benang merahnya nih dengan kisah ini tentunya ya. Ya, tatkala datang Nabi dan kaum muslimin hijrah ke sana, diawali dengan Mus'ab ibn Umair diutus oleh Nabi untuk dakwah di sana. Mulailah cahaya Islam memasuki kota Yathrib di masa itu, atau Madinah sekarang sebutannya. Ya, setelah Nabi hijrah disebut Madinah. Masya Allah. Sehingga akhirnya tatkala Nabi hijrah ke sana dan kemudian mereka percayakan Nabi sebagai pemimpin mereka, maka tidak ada lagi pertikaian. Islam pemersatu. Ajaran Islam adalah ajaran yang menyatukan pertikaian yang ada. Masya Allah, menghentikan pertikaian yang ada sehingga menjadi bersatu. Masya Allah. Kaumnya, orang-orang dari kampungnya Suwaid ibn As-Samit menamakan dirinya dengan Al-Kamil. Jadi ini orang memang terpandang, ya. Ini orang terpandang sampai-sampai ya pengikutnya namakan dia dengan julukan Al-Kamil. Ini menunjukkan syarafuhu, ya, kemuliaan dirinya. Kamil ini orang yang sempurna. Ya. Orang yang sempurna. Nah, taib. Dan qadarullah saat itu qadima Makkah hajjan ay mu'tamiran. Saat itu Suwaid ibn As-Samit datang ke Mekah untuk melaksanakan haji atau umrah. Masya Allah, dia datang untuk haji dan umrah. Taib. Karena ini adalah ibadah yang memang sejak dahulu sudah dikerjakan oleh manusia. Ya. Masya Allah. Tapi sekarang ada orang-orang stres jemaah. Ngapain juga ngabisin uang, ya, haji umrah ini banyak muncul. Bahkan ada lagi itu yang lagi viral, naudzubillah. Ya, semoga aparat kita bisa menindak tegas orang-orang kayak begini. Ya, yang mengatakan bahwasanya apa? Ya, untuk apa sih? Merindukan bisa mati di kota suci Mekah, di kota suci Madinah. Subhanallah. Apa yang kalian cari? La haula wala quwwata illa billah. Kita jawab yang kita cari adalah jalan kemuliaan, karena memang Nabi telah menyampaikan tentang hal itu. Man mata fi hadhil Madinah falyaf'al. Siapa yang memang bisa tuh dia mati di kota suci Madinah khususnya, salah satu kota suci, maka silakan. Ya, upayakan. Tapi bukan berarti pemahaman kita nih, oh berarti kalau gitu kita bunuh diri. Enggak. Ya, bunuh diri ini enggak boleh, perkara dosa besar. Artinya mintalah sama Allah. Karena urusan mati kan urusan siapa? Urusan Allah. Manusia enggak bisa ngaturnya kan. Minta, saking mulianya di tempat ini sampai Nabi menganjurkan agar kita bisa memiliki kerinduan mati di kota suci Madinah. Masya Allah. Anda sering cerita tuh, ada jamaah yang Masya Allah rutin berangkat umrah. Di antara keinginannya apa? Dia pengen bisa mati di kota suci Madinah sampai usia 82 atau 83. Agak lupa tuh ya, kisaran segitu. Dia berangkat lagi umrah. Dan qadarullah memang dia dapat ujian sakit tuh, berat. Ternyata masih diperkenankan untuk kembali ke tanah air. Kehendak Allah menentukan dia nggak mati di kota, beliau nggak meninggal di kota suci Madinah. Tapi beliau kemudian saat tiba di Cengkareng wafat. Tapi cita-citanya itu luar biasa jemaah. Cita-citanya Masya Allah. Karena jadi teringat kemarin jamaah haji salah satu yang bersama kami juga Masya Allah. Ya, itu meninggal di kota suci Mekah. Allahu Akbar. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Nah, jadi saat itu Suwaid bin Samit datang ke Mekah untuk melaksanakan haji atau umrah. Rasul mendengar kedatangannya dan Rasul pun mendatanginya dan menyerunya untuk masuk ke dalam Islam.
Karena Rasul tahu yang datang ini bukan orang sembarangan. Ya. Makanya dakwah itu ke semua kalangan, jemaah. Ya. Kalangan orang biasa dakwah, kalangan pemimpin atau tokoh, ya, atau dia pejabat dan sebagainya, kita dakwahi juga. Terlebih orang-orang yang seperti ini, mereka punya pengaruh di hadapan pengikutnya. Mereka bisa kita dakwahi lewat jalan kita, dengan sebab kita mereka bisa didakwahi, ya. Mereka menemui atau menerima ajakan kita, dakwah kita, maka insya Allah pengikutnya pun akan ikut. Nah, tatkala mendapatkan tawaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia berkata, faqala lahu Suwaid. Jadi Nabi saat menyampaikan dakwahnya kepada Suwaid, Rasul fada'ahu ilallahi wa ilal Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak Suwaid untuk, ya, ke jalan Allah, untuk dia, ya, mau menerima ajakan Nabi agar masuk ke dalam Islam. Ya, taib. Apa respon Suwaid? Faqala lahu Suwaid, fala'alladhi ma'aka mithla alladhi ma'i. Ya. Semoga apa yang engkau dakwakan, sesuatu yang engkau dakwakan yang ada pada dirimu itu seperti apa yang memang sudah ada pada diriku. Ini ternyata Suwaid memiliki satu hal yang dia yakini, ini juga sebuah ajaran kebenaran. Makanya tatkala Nabi mengajarkan atau mengajak dirinya, ya, ke dalam Islam, ke dalam sebuah ajaran agama yang sempurna, dia merasa semoga apa yang kau sampaikan itu juga seperti yang aku sudah yakini, yang ada pada diriku. Apa yang ada pada diri Suwaid? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun bertanya, ya, wa mal ladzi ma'ak? Emangnya apa? Sesuatu yang kau yakini itu sebagai sebuah kebaikan juga, kebenaran juga. Maka Suwaid berkata, ya, qala mahillatul Luqman, ya, ini hikmatul Luqman. Masya Allah. Suwaid mengatakan hikmahnya Luqman. Masya Allah. Ya, kita mengetahui, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sampai menamakan salah satu surah dengan surah Luqman. Ya, seseorang yang memang diperselisihkan oleh para ulama tentang derajatnya. Apakah ini orang nabi atau bukan? Kan gitu, ya. Nah, tapi pendapat yang lebih kuat, yang paling kuat menyebutkan bahwasanya Luqman itu bukan seorang nabi, tapi seseorang yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan hikmah, ya, dari ucapannya. Masya Allah. Walaupun sebenarnya beliau statusnya bukanlah seorang nabi, itu pendapat yang rajih. Masya Allah. Nah, ternyata apa? Ya, ternyata Suwaid ibn Samit, dia adalah orang yang menjadikan nasihat-nasihat dari Luqman ini sebagai panduan di dalam hidupnya. Masya Allah. Itu jemaah. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala memang menyebutkan tentang Luqman ini. Luqman ini adalah sosok orang saleh yang dimana dia termasuk yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah 269, yu'til hikmata may yasha, ya, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah menganugerahkan al-hikmah. Nah, itu dia, hikmah. Hikmah itu secara terjemahannya, ya, pemahaman tentang petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau hikmah dikaitkan dengan kita orang-orang Islam, berarti pemahaman kita tentang Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya. Dan Luqman ini yang memang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, bahkan nama salah satu surah adalah surah Luqman, dijelaskan tentang biografinya. Profesinya ada yang menyebutkan dia seorang penjahit. Orang biasa, jemaah. Orang biasa. Sebagian menyebutkan beliau adalah seorang ra'il ghanam, penggembala. Ya, atau ar-ra'i.
Dan sebagian lagi mengatakan beliau profesinya adalah al-qadhi, hakim. Ya, ala kulli hal itu nggak terlalu penting sebenarnya. Mau profesinya apapun dia, yang jelas Allah mengkaruniakan, menganugerahkan kepada Luqman ini hikmah. Ya, makanya Allah abadikan dalam surah Luqman ayat ke-12. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Tuh, Allah langsung mengatakan, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Itu tuh yang dipegang teguh oleh Suwaid ibn As-Samit. Ya. Jadi hikmah kalau dikaitkan dengan diri Luqman itu bisa kita terjemahkan bersesuaian, dia memiliki sesuatu ajaran yang bersesuaian dengan kebenaran. Masya Allah, itu hikmah. Orang dikatakan nih orang ini juga memiliki hikmah. Di antaranya kalau dia meletakkan segala perkara sesuai dengan tempatnya. Masya Allah. Nah makanya di dalam berdakwah juga harus hikmah gak? Harus hikmah gak? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Harus hikmah. Gak bisa kita tuh menyamakan cara dakwah kita ya di berbagai macam kondisi. Enggak. Harus dibedain. Makanya seorang dai tatkala dia diminta untuk hadir mengisi kajian, dia tanya dulu tuh. Ya, dia input dulu tentang sasaran target dakwahnya. Keadaan jamaahnya gimana? Oh, udah biasa ngaji kebanyakan ustaz. Oh, enggak masalah. Ya. Oh, kebanyakan mayoritas awam ustaz. Paling yang ngaji 20%, sisanya 80% awam. Masya Allah. Maka harus hikmah. Ya, tema-tema yang disampaikan, bahasa yang dituturkan juga harus hikmah. Masya Allah. Nah orang ini memang hikmah jemaah. Memiliki hikmah karena Allah berikan hikmah kepada dirinya. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Ya, jadi hikmah itu memiliki banyak makna. Disebutkan oleh para ulama makna hikmah yang pertama diantaranya benar, lurus di dalam perkataan dan perbuatan. Jadi orang ini memang patut untuk diikuti nasihat-nasihatnya. Itulah yang diikuti oleh Suwaid ibn Samit. Makna kedua dari hikmah adalah meletakkan sesuatu sesuai dengan tempat yang selayaknya. Itu makna hikmah. Ya. Kalau memang satu waktu kita harus tegas. Walaupun memang karakter basicnya rajulun baka, pribadi yang sangat lembut, gampang nangis. Tapi saat lagi kenceng. Siapa contohnya yang begitu hikmah? Abu Bakar. Abu Bakar kan lembut. Sampai-sampai putri beliau menyebutkan ya abahnya ini ya dengan sebutan rajulun baka ya Rasulullah, bapakku laki-laki yang mudah nangis. Kalau dia yang gantikan engkau sebagai imam, enggak kedengeran ya Rasul. Kenapa enggak minta Umar aja yang suaranya kencang? Enggak, Rasul tetap enggak mau. Abu Bakar yang diperintahkan. Tapi saat menumpas kelompok orang-orang yang enggak mau bayar zakat, didakwahi juga enggak mau, maka kemudian diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dia bersikap ya sangat beda dengan apa yang menjadi karakternya. Karena memang saat itu dia menunjukkan hikmah. Kelembutan yang ada pada diri seseorang yang menjadi ciri khas pribadinya tidak menjadikan dirinya ya tidak bisa bersikap yang berbeda dari sifat dasarnya. Nah, kalau orang hikmah saatnya kenceng. Tapi yang dominan lembutnya, itu cuma. Begitu juga Umar ibn Al-Khattab, kita tahu kan tegas. Kalau urusan menggal leher, siapa yang paling dulu menawarkan diri kepada Nabi minta izin? Beliau kan. Dulu pernah ada Hatib ibn Abi Balta'ah. Beliau termasuk Al-Badri, orang yang ikut perang Badar juga tuh. Yang Nabi katakan Ahlu Badr, dia telah diampuni dosanya sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Tapi dia melakukan pengkhianatan. Dia bocorin tuh informasi bahwasanya Nabi udah gerakan, udah himpun pasukan jumlahnya 10.000 mau bergerak dari Madinah menuju Mekah di tahun 8 Hijriah. Agak loncat dikit ya.
Sampai kemudian terjadi peristiwa Fathu Mekah. Hatib ibn Abi Balta'ah kirim surat ke sebagian orang Mekah. Ini kan dianggap ngebocorin rahasia Nabi kan? Iya. Karena ini sebenarnya Nabi merahasiakan hal ini. Walaupun Hatib itu melakukan hal itu juga bukan untuk ngebocorin sebenarnya, tapi untuk sebagai balas budi terhadap sebagian saudaranya yang tinggal di Mekah. Karena kalau bertemu dua pasukan dalam jumlah besar, itu pastinya akan terjadi perang. Beliau nggak mau tuh saudaranya akan jadi korban. Cuma tetap aja ini kesalahan. Kata Umar apa? Ya Rasulullah, i'dzan li. Ya Rasul, izinkan saya an adriba unuqah, untuk menggal lehernya itu. Umar kan gitu ya. Tapi lihat begitu melonya Umar, ya, Ibn Al-Khattab, di saat beliau menangis dan memanggul sendiri itu gandum dan bahan makanan untuk beliau berikan kepada, ya, ibu dan anak-anak yang sedang kelaparan. Allahu Akbar. Dan ternyata di balik tegasnya sikap Umar, beliau memang seorang pribadi yang lembut. Ini menunjukkan hikmah, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, sampai-sampai kalau kita lihat Umar, ya, biografi Umar yang disampaikan oleh para mu'arrikhin, para ahli sejarah, ciri khas Umar itu di pipinya, nih pipi itu ada semacam tanda hitam. Kalau ibu-ibu paham ya, misalnya air shadownya luntur gitu misalnya ya, atau maskaranya luntur gitu ya, itu kan ada kata jadi hitam, nangis hitam jadinya. Nah, Umar gitu tuh Bu, di sini nih ada garis memanjang ke bawah hitam di pipinya. Kenapa? Karena terlalu seringnya Umar menangis tuh ketika bermunajat kepada Allah, merenung, ya Allah, memikirkan tentang dosa, ya, tentang kengerian neraka, hari kiamat, nangis tuh, ya Allah, sampai ngebekas. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita tuh kelembutan hati yang seperti itu, gampang nangis. Ya, ya Allah. Kemudian disebut hikmah itu memiliki pemahaman yang baik dan benar. Nih, makanya sebagian ulama juga katakan ad-dinu huwal faham. Agama yang baik itu berbanding lurus dengan benarnya pemahaman dia terhadap ajaran agama tersebut. Pemahaman yang kita jadikan standar di dalam menjalankan agama ini, menjalankan syariat Islam ini, tentunya standarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Kan selalu begitu ya, semua mengklaim begitu. Sampai yang udah jelas-jelas difatwakan oleh MUI sesaat, mereka Al-Quran Sunnah. Ahmadiyah Al-Quran Sunnah, dan yang lainnya mereka ahlu sunnah, mereka mengatakan Al-Quran Sunnah. Tapi ternyata itu hanya sebatas pengakuan. Kenapa? Nggak cukup Al-Quran Sunnah. Pertanyaan berikutnya adalah Al-Quran Sunnah yang kita pegang, yang kita jadikan itu sebagai dalil petunjuk kita di dalam menjalankan agama ini, ya, kemudian kita fahami menurut pemahaman siapa? Itu. Makanya disebut hikmah itu memiliki pemahaman yang baik dan benar. Benar kata sebagian ulama yang mengatakan ad-dinu huwal faham. Agama yang benar itu berbanding lurus dengan benarnya pemahaman. Pemahaman siapa yang kita pakai? Sahabat. Ini nggak boleh ketinggalan dari orang-orang yang mengklaim dirinya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kalau kita dengar dia, iya, kita selalu pakai Al-Quran Sunnah sebagai petunjuk kita di dalam beramal. Nggak cukup hanya sebatas itu. Menurut pemahaman siapa antum menjadikan Al-Quran? Antum jadikan Al-Quran Sunnah itu di dalam antum beramal. Kalau menurut pemahaman para sahabat, maka insya Allah dia termasuk ahlus sunnah. Ya, liberal pakai Al-Quran ya, pakai ayat Al-Quran, pakai. Ya, pakai hadis Nabi. Taib. Makna hikmah yang lain, ya, seseorang dikatakan hikmah jika dia benar. Al-sidqu fil i'tiqad, dia benar di dalam keyakinan. Tuh, hikmah. Makanya kita perlu belajar akidah biar kita dapat hikmah. Nah, ya.
Dan yang terakhir makna hikmah adalah aqlun salimun, akal yang sehat. Tuh. Yang menghalangi pemiliknya dari jeleknya pemahaman. Tuh. Dia benar-benar maksimalkan akal sehatnya. Antum jangan ikut kajian itu deh, ntar antum jadi apa? Jadi fundamentalis gitu ya. Ntar antum jadi teroris dan sebagainya, kan begitu ya. Nanti kita ikuti kisah berikutnya, Tufail ibn Umair. Tufail ibn Umar ad-Dausi. Dia hikmah juga nih. Satu sisi banyak orang ngingetin dia hati-hati nih. Kalau ente dengar Muhammad, ente bakal kesihir. Ente bakal kepengaruh. Ya, bahkan sampai dia pun menutup telinganya dengan kapas. Tapi ternyata fitrah hikmah yang Allah berikan pada dirinya, yaitu ya aqlun salim, akal yang sehat. Ya, akhirnya menjadikan dirinya membuka peluang untuk mendengarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kan udah divonis nih. Hati-hati ente kalau ikut kajian itu. Wah, jadi garis keras ente. Subhanallah, dari mana kerasnya? Itu yang bisa memecah belah persatuan bangsa ini. Subhanallah. Ya, bukankah kita yang secara tegas selalu menyampaikan kepada umat di antaranya tentang perkara pengharaman al-muzaharah, demonstrasi. Subhanallah. Kenapa? Untuk menjaga keutuhan bangsa ini. Apa yang bisa didapat dari aktivitas yang seperti itu? Subhanallah al-azim. Dari mana pemecah belah umatnya? Ya, Masya Allah. Kita adalah orang-orang yang selalu menyampaikan kepada umat untuk selalu taat kepada ulil amri. Allahu Akbar. Subhanallah, itulah dakwah. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernahkah beliau menyampaikan hal-hal yang negatif? Enggak pernah, jemaah. Tapi tuduhan-tuduhan yang begitu negatif, begitu keji dialamatkan kepada dirinya. Ya Allah. Nah, makanya Suwaid ibn As-Samit mengatakan, yang aku pakai, yang aku jadikan sebagai pegangan itu hikmahnya Luqman. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada Suwaid ibn As-Samit, tolong bacain. Ya, tolong bacain. Naam. Tentang apa yang kau ketahui dari hikmahnya Luqman. Rasul dengar dan Rasul mengatakan, inna hadza lakalamun hasan. Ya, benar. Sesungguhnya apa yang kau sampaikan itu adalah ucapan-ucapan yang baik tuh. Ya. Walladzi ma'i afdalu min hadza. Ya. Dan adapun yang bersama aku, yang aku akan sampaikan kepada dirimu, yang aku berharap engkau mau mengikutinya, itu lebih afdal dari yang selama ini engkau ikuti. Jadi ditawarin dengan sesuatu yang lebih berharga. Ya, kata-kata Luqman itu kata-kata yang berharga, kan? Berharga, bahkan gimana nggak berharga, sampai Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran. Salah satu nama surah namanya pakai nama Luqman. Kemudian konten dalam surah Luqman itu juga wasiat-wasiat tentang ya nasihat siapa? Luqman juga. Makanya karena Luqman itu memiliki kata-kata hikmah, terkenalah beliau dengan sebutan Luqmanul Hakim. Ya, nama aslinya siapa? Luqman. Adapun Hakim karena kebijaksanaan, karena hikmah yang Allah kasih ke beliau, maka disebutlah dengan istilah Luqman Al-Hakim. Nah, ya, Masya Allah, perintah untuk bersyukur. Luqman nyampein gak? Nyampein. Ya, kemudian la tusyrik billah, jangan berbuat syirik kepada Allah. Itu nasihat dari Luqman juga kan? Nasihat Luqman. Perintah untuk bakti sama orang tua disampaikan juga oleh Luqman enggak? Iya. Masya Allah. Kemudian disampaikan juga enggak boleh ya bakti kepada orang tua di dalam perkara maksiat. Itu Luqman juga nyampein tuh. Ya. Masya Allah. Jangan sombong. Luqman juga nyampein. Tapi ketahuilah,
Dengan kata lain yang Nabi sampaikan, semua yang Luqman sampaikan itu bagus semuanya. Tapi ada yang lebih afdal dibandingkan itu. Apa yang ada pada diriku? Al-Quran dan Sunnah. Allahu Akbar. Ya. Nah, luar biasa jemaah. Quran anzalallahu ta'ala alayya. Beliau katakan Quran. Yang Allah turunkan Al-Quran ini kepada diriku. Ya Allah. Wa hudan wa nur. Nabi tegaskan Al-Quran itu adalah petunjuk dan cahaya. Allahu Akbar. Luar biasa. Ya. Fatala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran, maka Nabi pun bacakan Al-Quran kepada Suwaid ibn As-Samit. Makanya dakwah itu isinya adalah qala Allah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan dakwah isinya cuma dongengan belaka dari sang guru. Ya Allah, bahwasanya tatkala saya ziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka keluarlah dari kuburan Nabi. Ternyata Nabi keluar sambil ngesot. Ya Allah, untuk sujud kepada diriku. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Kesesatan macam apa ini jemaah? Tapi kemudian dianggap sebagai sebuah hudan, petunjuk oleh pengikut-pengikutnya. Allahu Akbar. Ya Allah, itu begitu ajarannya jemaah. Ya. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Allah yahdihim, semoga Allah berikan hidayah. Nah, kebenaran itu Al-Quran. Makanya Nabi bacakan Al-Quran. Dibacakan Al-Quran kepada Suwaid ibn As-Samit. Wada'ahu ilal Islam, dan tegas masuk Islam wahai Suwaid. Ya. Falam yab'ud minhu. Ya. Dan kemudian waqala inna hadza laqur'anun hasan. Nabi pun terus tidak menjauh dari Suwaid, terus mendekati dirinya. Ya, dan beliau menyampaikan terus ayat-ayat suci Al-Qur'an, pesan-pesan dari Allah. Inna hadza laqaulun hasan, dan ternyata Suwaid pun meresponnya. Dia mengatakan inna hadza laqaulun hasan. Sesungguhnya semua yang kau sampaikan ini adalah perkataan yang benar-benar indah. Ya Allah. Tsumman sarafa anhu, dan kemudian Suwaid pun pergi meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqadima al-Madinata ala qaumih, dan kemudian Suwaid pergi ke kampungnya, ke kota Madinah. Ya, jadi cerita tentang Suwaid seperti itu, dia pulang ke kampungnya, ke kota Madinah. Falam yalbath an qatalathu al-Khazraj. فكان رجال من قومه يقول إن لنراه قد قتل وهو مسلم وكان قتله قبل يوم بعاث. Ya, na'am. Jadi Suwaid pun kembali kepada kaumnya, ya, kembali ke kota suci Madinah. Namun nggak berlangsung lama beliau pulang, ternyata beliau dibunuh oleh orang-orang Khazraj. Jadi orang-orang satu kabilahnya ngebunuh dirinya. Ya, sehingga sebagian kaumnya berkata, sungguh ya inna lanarahu, ya kami melihat si Suwaid qad qutila wa huwa muslim, dia telah terbunuh dalam keadaan sudah masuk Islam. Ya, walaupun memang keislaman Suwaid ini sebagian ulama ya tidak menguatkannya. Nah, ala kulli hal, yang jelas ya dia benar-benar merespon positif apa yang beliau dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini adalah bentuk upaya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia ke jalan Allah. Ya, siapa lagi tokoh yang kemudian beliau ajak untuk masuk ke dalam Islam? Sebenarnya banyak ya. Cuma di buku kita dibawakan dua kisah. Ya, dua kisah. Kisah kedua yaitu At-Tufail ibn Amr Ad-Dusi, Ad-Dausi. Naam. Siapa Tufail? Wa kana rajulan syarifan, sya'iran, labiban. Beliau adalah seorang penyair, seorang yang mulia. Ya. Dan kemuliaan Tufail di antaranya tatkala memang orang ini punya kemampuan bersyair yang luar biasa. Karena memang di masa lalu kemampuan yang dianggap ini talenta yang sangat punya nilai jual, ya, yang bisa menaikkan kedudukan seseorang, derajatnya di tengah-tengah masyarakat adalah ketika dia seorang penyair, dia memiliki kemampuan bersyair.
Karena emang syair ini di masa lalu pengaruhnya dahsyat. Kalau di kita ini mirip dengan medsos di zaman sekarang. Iya kan? Coba aja gerakin massa, sekarang pakai apa? Medsos kan. Zaman dulu sama. Ya. Bahkan jatuh cinta zaman dulu pakai syair. Zaman sekarang update gitu ya, update status. Apa aja kan gitu ya. Masya Allah. Zaman dulu gitu. Lagi berantem sama pasangan hidup bikin syair. Sekarang curhat di medsos. Mirip. Makanya sebagian kalangan katakan ini peran medsos mirip dengan syair di masa lalu. Ada tokoh yang bernama Tufail ibn Amr ad-Dawsi, dan dia memang orang yang cerdas. Di sini disebutkan syairan labiban. Ya, di samping beliau seorang penyair, beliau juga labib, ay zakiyan, cerdas. Masya Allah. Rais kabilah Daus bil Yaman. Beliau adalah salah satu pemimpin kabilah Ad-Daus yang berasal dari Yaman sebenarnya. Ad-Daus ini. Qadima Makkah, dia datang ke Makkah. Wa dzalika ba'da audatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Taif. Dia datang tatkala Nabi juga baru balik dari Taif. Masya Allah. Kemudian tatkala Tufail ini datang ke Mekah, famasya ilaihi rijalun min Quraisy. Banyak orang-orang Quraisy yang ngedeketin dia, datang mendekatinya. Dan orang-orang Quraisy berpesan, karena orang Quraisy juga tahu yang datang ini bukan orang sembarangan. Dan mereka khawatir jangan sampai nih ya orang penting sekali Tufail ibn Amr ad-Dawsi, dia ngikutin ajaran Muhammad nanti. Makanya orang-orang Quraisy berusaha dari awal ngebendung itu, mencegah hal itu. Makanya mereka berkata, ya, di sini dijelaskan. Taib, famasya ilaihi rijalun min Quraisy wa kanu la yasma'una biqudumi ahadin minal Arabi alaihim illa istaqbalu wa hadzaruhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya. Jadi setiap ada orang datang kepada orang-orang Quraisy di Mekah, ya, maka ya mereka menemuinya tuh, dan mereka selalu mengingatkan orang-orang tersebut akan bahayanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan bahayanya sosok yang mereka sangat musuhi, yaitu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib. Ini sebagai bentuk takutnya mereka. Kalau sampai-sampai nanti orang-orang yang datang ini kepengaruh sama ajakan Nabi Muhammad. Ya Allah. Makanya mereka berkata, ya Tufail, wahai Tufail, innaka qadimta biladana. Sesungguhnya engkau telah datang ke negeri kami, wahai Tufail. Wa hadzal rajulul ladzi baina adhurina qad a'dhal bina. Ya Allah, ketahuilah Tufail, ya. Ini ada orang nih. Ini yang ada di dekatmu nih. Ini sosok yang dia sering menyakiti kami, wahai Tufail. Yang dimaksud siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu Tufail berusaha diprovokasi nih. Hati-hati sama orang ini nih. Dia orang yang selalu nyakitin kita. Ya, wa qad farraqa jama'atana. Ini orang yang telah memecah belah kelompok kita nih. Persatuan kita jadi tercerai-berai nih karena orang ini nih. Gimana kita nggak tercerai-berai? Abu Bakar, ya, ini sahib kita, ternyata jadi pengikutnya, nggak mau lagi sama kita. Ya, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, sampai Umar ibn Al-Khattab, sampai Hamzah pun demikian. Ini, oh masya Allah. Wa syattata amrana. Dia orang yang sering mencela tentang perkara-perkara yang kami yakini. Ya Allah. Wa innama qauluhu kasihir. Ketahuilah sesungguhnya perkataannya kayak sihir. Hati-hati. Ya. Mereka punya alasan kenapa mereka istilahkan ucapan orang ini seperti sihir. Mereka jelasin. Yufarriqu bainar rajuli wa baina abihi. Orang ini bisa memecah belah atau bisa menjadikan hubungan anak dengan ayah, dengan orang tua jadi putus. Contohnya siapa tuh? Sahabat yang kemudian demi mempertahankan akidahnya, sekalipun udah nggak dapat lagi fasilitas minyak wangi terharum,
baju-baju keseharian tuh yang branded dan fasilitas kesenangan duniawi lainnya ditarik tuh dengan sebab dia masuk Islam. Ya otomatis masing-masing jalannya. Siapa dia? Mus'ab ibn Umair. Kan gitu. Seorang pemuda yang mempertahankan akidahnya, keislamannya, sekalipun ya resikonya dia harus kehilangan semua fasilitas yang nyaman. Sampai-sampai orang kalau ngeliat Mus'ab ibn Umair fabakau, mereka nangis. Kenapa nangis? Ini pemuda yang paling ganteng, paling necis, paling wangi. Mus'ab datang, Masya Allah, dengan pakaian Yaman. Ini orang Mekah pakaiannya pakaian Yaman. Ya, zaman kita branded gitu ya. Nah, Masya Allah, wanginya luar biasa. Mus'ab udah pergi, baunya masih ketinggalan. Allahu Akbar. Ini orang ini masuk Islam, dicabut semua fasilitas. Ya, apa yang terjadi? Banyak orang menangis tatkala melihat kulitnya aja, jangankan kinclong ya, orang-orang ya banyak uang ya dia bisa ya mendapatkan fasilitas buat mincolongin kulit dan sebagainya. Apa yang terjadi? Kulitnya bersisik ya maaf. Nangis orang-orang. Allahu Akbar. Ya Rabb. Maka dia katakan nih, kalau ente sampai tersihir dengan ucapannya, ini bisa memisahkan antara orang tua dan anak. Wa bainar rajuli wa baina akhihi, antar saudara bisa tuh terpisah. Ya Allah. Wa bainar rajuli wa baina zaujatihi, antar suami istri bisa terpisah tuh. Allahu Akbar. Ya. Nah nanti kita dengar ini. Makanya Tufail begitu tahu konsekuensi keislaman, ya. Kalau kita udah masuk Islam, berarti kita komit dengan keislaman kita. Orang-orang yang di luar Islam, maka bisa jadi akan menjadi terputus tuh. Karena berbeda akidah. Walaupun ada perintah tetap untuk berbuat baik kepada mereka. Masya Allah. Wa inna nakhsha alik. Kami khawatirkan itu terjadi pada dirimu, wahai Tufail. Ya. Wa ala qaumik. Dan juga akan terjadi pada kaummu. Karena Tufail ini seorang tokoh di tengah-tengah kaumnya. Ya, dia sedang, orang-orang Quraisy saat itu sedang mengambil simpati kepada Tufail. Hati-hati nih, kami sayang sama ente nih. Jangan sampai ente nih nanti kepengaruh sama sosok yang satu ini, sosok yang bernama Muhammad. Ya. Taib. Dia katakan, wa ala qaumika ma qad dakhala alaina. Jangan sampai juga nanti terjadi kepada kaummu yang itu terjadi pada kami, kata orang-orang Quraisy. Fala tukallimhu. Arahan orang-orang Quraisy simple. Jangan pernah ngomong ya sama Muhammad. Apa yang terjadi? Wala tasma'anna minhu syai'an. Selain jangan kau pernah bicara, jangan pernah dengar sesuatu apapun dari dirinya. Tuh. Subhanallah. Qalat Tufail, fa wallahi ma zalu bi, ay ma zalu yukhawwifuni. Tufail berkata, itu orang-orang Quraisy awal saya datang itu benar-benar semuanya demi Allah mengkhawatirkan diriku tentang hal tersebut, tentang sosok yang bernama Muhammad. Hatta ajma'tu alla asma'a minhu syai'a wala ukallimahu. Bahkan beliau mengatakan, dan saya pun sudah menancapkan niat untuk mengikuti semua arahan-arahan mereka, untuk enggak pernah mendengar ucapan Muhammad dan juga bicara kepada dirinya. Wa hatta hashautu fi udhunai hina ghadawtu ila al-masjid kursufan. Sehingga tatkala beliau pergi ke masjid dan beliau tahu Rasul sering ada di Masjid Al-Haram di dekat Ka'bah. Maka tatkala beliau ketahui ada sosok Nabi Muhammad yang disampaikan oleh orang-orang Quraisy itu sosok yang bahaya untuk dirimu, dia sumpel kupingnya pakai kursufan, pakai kapas. Subhanallah. Ya. Naam. Min ayya bulughani syai'un min qawli, jangan sampai, kenapa saya tutup pakai kapas, dikatakan jangan sampai ada ucapan yang sampai ke telingaku, ya Allah, yang sampai ke pendengaranku. Wa ana la uridu an asma'ah, aku sama sekali enggak mau dengar ucapannya. Qalat Tufail, ya, satu hari dia berkata, ya dia bercerita, faghadautu ilal masjid, aku pergi ke masjid, fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yusalli 'inda al-Ka'bah.
indal Ka'bati. Ya, dan tatkala itu Rasulullah SAW sedang berdiri salat di dekat Ka'bah. Inilah momen di mana Allah bukakan hidayah kepada dirinya. Qala faqumtu minhu qariban. Aku pun berdiri dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aballahu illa an yusmi'ani ba'dha qawlihi, dan ternyata itulah cara Allah ya untuk memperdengarkan apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhirnya beliau lepaskan tuh kapas-kapas yang ada pada telinganya. Kemudian fasami'tu kalaman hasanan, aku mendengarkan ya Allah ya ucapan yang sangat indah. Ya, faqultu fi nafsi, dan aku berkata pada diriku sendiri. Ya. Wallahi inni la rajulun labib sya'irun ma yakhfa alayya al-hasan min al-qabih. Dia katakan, demi Allah, sesungguhnya aku kan ini seorang penyair yang cerdas. Enggak ada yang tersembunyi dari diriku, karena Allah berikan kecerdasan pada diriku, pasti enggak ada yang tersembunyi antara yang baik dengan yang buruk. Semua aku ketahui nanti. Ya. Kenapa juga saya melarang diriku nih untuk mendengar apa yang dia ucapkan? Masya Allah. Fa in kana alladhi ya'ti bihi hasanan qabiltuhu. Bukankah kalau memang ternyata yang saya dengar dari sosok yang selama ini dikhawatirkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy itu adalah hal yang baik, saya bisa terima. Wa in kana qabihan taraktuhu. Kalau emang buruk, saya tinggalin, selesai. Karena saya dikasih kecerdasan. Kenapa saya ikuti orang-orang ya yang mengkhawatirkan diriku, ya tutup telinga dan sebagainya. Akhirnya dia mulai itu membuka telinganya, mendengarkan dengan seksama. Ya Allah. Ya. Dan pada akhirnya ya dia pun tertarik dengan apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam. Dan kemudian At-Tufail berdiam diri menunggu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan salatnya. Nah, persingkat. Rasul balik ke rumahnya dan ternyata Tufail ngikutin, menguntit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya, Tufail berkata, "Ya Muhammad." Dia minta izin untuk masuk dan akhirnya ditemui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kaummu berkata kepadaku tentangmu. Diceritain tuh. Engkau memisahkan suami, istri, orang tua, anak, antar sahabat dan sebagainya. Ya Allah, mereka semua nakut-nakutin aku tentang dirimu ya Muhammad. Ya, sampai-sampai aku pun tidak mau mendengar perkataanmu. Namun Allah berkehendak lain sehingga saya pun mendengar perkataanmu ya Muhammad. Dan saya mendapatinya sebagai perkataan yang sangat indah. Jelaskan ya Muhammad tentang apa yang ada pada dirimu. Maka Rasul pun menjelaskan segala sesuatunya. Rasul menjelaskan tentang Islam, Rasul bacain Al-Quran. Allahu Akbar. Maka Tufail pun berkata, wallahi aku belum pernah mendengar ada perkataan yang lebih indah dibandingkan Al-Quran. Ya dia orang pinter, penyair, tahulah mana kalimat-kalimat indah. Dan Al-Quran keindahannya tidak bisa ditandingi oleh keindahan apapun dari rangkaian kalimat yang bisa dibuat oleh manusia sehebat apapun. Masya Allah. Makanya tahu nih, aku belum pernah mendengar perkataan yang lebih indah dibandingkan apa yang kau sampaikan, yaitu Al-Quran. Ya, taib. Dan akhirnya Tufail pun menerima ajakan Rasul untuk masuk ke dalam Islam, mengucapkan syahadat. Ya. Dan kemudian dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku adalah seorang pemimpin kaum yang ditaati oleh kaumku. Aku akan kembali kepada kaumku. Aku akan seru mereka masuk ke dalam Islam. Dan kemudian Tufail berkata kepada Nabi SAW, ya, agar beliau mendoakan dirinya. Ya, nah, agar beliau mendoakan dirinya. Apa permintaan yang beliau sampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, beliau katakan, doakan aku agar Allah memberikan aku al-ayah, satu tanda, yang nanti tanda itu akan menjadi penolongku di dalam mendakwahi mereka.
tanda kebenaran tentang apa yang akan aku sampaikan kepada mereka. Aku ingin ajak mereka masuk Islam. Cuma tolong kasih tanda. Maka Rasul pun berdoa. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berdoa. Ya. Apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi berdoa, Allahumma ja'al lahu ayatan. Ya Allah, berikanlah Tufail itu tanda. Akhirnya dijelaskan, faqala Tufail kembali ke kaumnya. Tatkala beliau di atas bukit, ya sengaja beliau mengambil posisi di atas bukit agar kaumnya bisa ngelihat. Karena dulu kan nggak ada pengeras suara ya, mesti di atas bukit. Maka ternyata Allah berikan tanda pada Tufail sebagaimana yang beliau minta kepada Nabi agar berdoa kepada Allah agar Allah memberikan tanda. Ada cahaya terang seperti sebuah lampu di antara kedua matanya. Tapi Tufail berkata, ya tatkala mendapatkan tanda yang seperti itu, Allahumma fi ghairi wajhi, ya Allah jadikanlah cahaya ini selain di wajahku ya Allah. Ya, kenapa Tufail berdoa seperti itu? Padahal dia minta tanda kan? Allah kasih tanda tuh cahaya ada di antara dua matanya. Kata Tufail, inni akhsha an yadhunnu annaha muslatun waqa'at fi wajhi li firaqi dinihim. Aku khawatir mereka nyangka ini adalah bentuk hukuman yang Allah perlihatkan kepada diriku kalau cahayanya ada di antara dua mata nih, ya, karena aku nanti dianggap telah meninggalkan agama mereka. Jadi aku nggak ingin kalau tanda seperti ini kesan pertamanya tuh mereka udah jelek pada diriku gitu loh. Jangan tanda yang terlalu mencolok gitu. Akhirnya ternyata apa yang terjadi jemaah? Ya, di sini dijelaskan fatahawwalan nur fawaqa'a fi ra'si sauti. Tanda yang Allah berikan sebagaimana doa yang Nabi sampaikan untuk Tufail akhirnya pindah. Pindahnya kemana? Ke ujung saut itu apa? Cambuk atau cemeti. Jadi itu cahaya ada di ujung cemeti. Ya di ujung pecut. Gitu ya. Dan orang-orang pun melihat cahaya itu berada di ujung pecutannya atau cemetinya Tufail. Bagaikan al-misbah. Ya, al-misbah al-mu'allaq seperti al-qindil al-mu'allaq, seperti lampion yang menggantung. Tufail ada sesuatu yang menarik dari Tufail nih. Itu membuat menarik kaumnya. Ya. Tufail tahu persis bagaimana karakter kaumnya. Kalau tandanya di wajah nih, mereka biasanya konotasinya nih ini hukuman dari Allah gitu loh. Akhirnya Tufail pun turun dari atas bukit menuju mereka. Ya. Dan ketika dia turun dari bukit, ternyata ayahnya Tufail siapa namanya? Hah? Jadi namanya Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Ayahnya Tufail siapa namanya? Amr, alhamdulillah, enggak ngantuk berarti ya. Ayahnya Tufail yang namanya Amr datang jemaah. Ya. Dan ayahnya sudah dalam keadaan wa kana syaikhan kabiran. Ya, udah tua banget. Ya Allah. Faqultu. Maka Tufail berkata saat ayahnya menghampiri dirinya, "Ilaika anni ya abati." Ya, menjauhlah dariku wahai ayahku. Kata Tufail gitu. Menjauhlah dariku wahai ayahku. Ayahnya kaget, kok begini nih anak enggak biasanya nih si Tufail. Ya. Dideketin justru minta dirinya agak menjauh. Ini ada sesuatu nih. Ya. Bahkan Tufail berkata falastu minka walasta minni. Jadi Tufail ini udah enggak mau menyembunyikan lagi tentang keislamannya. Dan otomatis saat itu yang Islam kan baru Tufail, bapaknya, istrinya, kaumnya kan belum ada yang Islam. Maka beliau katakan falastu minka walasta minni. Aku bukan bagian darimu wahai ayahku. Ya. Dan engkau juga bukan bagian dari diriku lagi. Karena kita udah beda akidah. Ayahnya Tufail kaget. Dan dia berkata, "Lima ya bunayya." Ini apa yang terjadi pada dirimu wahai anakku? Kamu kenapa nih? Ya. Kalau bahasa terjemahan bebas ente kesambet. Kenapa nih gitu ya? Saya bukan bagian dari dirimu. Ya. Dan engkau juga bukan bagian dari diriku. Apa ini kesambet apa ente? Kalau orang sekarang mungkin begitu bahasanya. Maka apa yang terjadi? Qultu, Tufail berkata,
aslamtu, aku udah masuk Islam wahai ayahku. Udah beda tuh, terang-terangan udah, masya Allah. Wa tabaya'tu dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan aku telah berbaiat, aku masuk ke dalam agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kayak di buku kita nggak ada ya? Di buku kita nggak ada. Tadi terhenti kisahnya, nggak sampai sini ya. Nah, ini tambahan dari anak. Qala, ya, ayya bunayya. Ternyata respon bapaknya luar biasa jemaah. Ini luar biasa. Kita berharap ya Allah, mudah-mudahan Allah menyampaikan hidayah kepada orang-orang yang kita cintai sebagaimana Allah beri hidayah kepada bapaknya Tufail. Di mana bapaknya Tufail itu mudah banget tuh nerima kebenaran melalui jalan anaknya. Gak ada gontok-gontokan tuh. Kalau ente masih kayak begini udah bukan anak babe ya, tuh kan. Kita udah jalan masing-masing nih. Anak pecat ente jadi anak kan kayak gitu ya. Ajaran apa ente? Celana cingkrang begitu ya. Nggak mau ikut tahlilan, macam-macam deh tuh, masya Allah. Kadang-kala kan gitu ya. Ya Allah, sholat injok-injokan kaki, ya Allah. Istri ya muka ditutupin, gitu tuh. Kadang-kala kita dengar gitu ya. Ya, masya Allah. Kadang-kala begitu. Tatkala anak dapat hidayah di atas sunnah, nggak sedikit di antara kita mengalami penentangan keras ditunjukkan oleh siapa? Orang tua. Tapi nggak terjadi pada Amr, bapaknya Tufail. Makanya ya Allah, semoga Allah juga kasih, Allah berikan ya apa yang Allah berikan kepada bapaknya Tufail kepada orang-orang dekat kita. Di saat Allah lebih mendahulukan kita untuk berada di atas hidayah sunnah, mudah-mudahan orang-orang dekat kita pun mendapatkannya juga. Dan caranya mudah-mudahan seperti yang diterima oleh Amr, bapaknya Tufail. Lihat respon Amr apa? Kata Amr, ya, ai bunayya, wahai anakku, ya Allah, ini lembut banget cuma. Ya, sapaan anak kepada orang tua kepada anak, bunayya. Ya. Fadini dinuk. Agamaku itu agamamu. Ya. Jadi dia bisa respon. Beliau merespon. Amr ini merespon. Ketika Tufail mengatakan, kita sekarang sudah beda wahai ayahku. Engkau bukan bagian dari diriku, begitu juga diriku bukan bagian dari dirimu. Kenapa? Karena kita udah beda agama. Allahu Akbar. Tapi ternyata Amr, bapaknya Tufail mengatakan, fadini dinuk. Agamaku itu adalah agamamu. Kalau engkau Islam, maka aku juga adalah Islam. Kau usah khawatir. Allahu Akbar. Maka Tufail begitu gembira. Maka dia berkata kepada ayahnya, fadhhab ya abi, ya, waghtasil wa tahhir thiyabak, thumma ta'ala hatta u'allimak. Ya. Kata Tufail kepada abahnya, kepada ayahnya, sekarang engkau silakan pergi dulu, engkau mandi. Disuruh mandi, bersihkan dirimu, ya, pakaianmu, kemudian nanti balik lagi dan saya akan ajarkan engkau tentang suatu yang sangat berharga, ya, tentang Islam. Ma'alimtu, ya, ma'ullimtu, apa yang telah diajarkan Rasul kepada diriku. Qala fadhahaba faghtasala wa tahhara thiyabahu thumma jaa'a fa'aradtu 'alaihi al-islam fa aslam. Setelah udah mandi, udah bersihkan baju, maka datanglah Amr kepada anaknya itu Tufail, dan kemudian Tufail ajarkan tentang Islam, ya, dan diseru untuk masuk ke dalam Islam, dan ayahnya pun masuk ke dalam Islam. Allah. Singkat ya, luar biasa ya, mudah banget nih. Terserah Allah memang. Ya, kalau Allah mau memberikan hidayah kepada seseorang dengan cara mudah, seperti inilah kondisinya. Ya, na'am. Thumma atatni sahibati. Setelah ayahku datang dan akhirnya beliau masuk Islam, enggak lama kemudian sahibati. Apa sahibati? Zaujati. Bini ya datang. Ya Allah. Faqultu ilaiki anni, jauh-jauh dari saya wahai istriku. Jauh-jauh dari diriku wahai istriku. Falastu minki walasti minni. Aku bukan lagi menjadi bagian dirimu. Begitu juga engkau bukan merupakan bagian dari diriku lagi sejak saat ini. Kaget nih bini. Ya Allah. Ya. Maka istrinya berkata, lima bi abi anti wa ummi.
ada apa dengan engkau wahai suamiku? Bersumpah atas nama bapak dan ibunya. Ya qala farraqa baini wa bainaki al-Islam. Islam telah membedakan antara diriku dengan dirimu. Kita udah beda. Ya, wa tabaya'tu dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku udah masuk Islam. Ya, jadi aku udah bukan bagian dari dirimu, engkau juga bukan merupakan bagian dari diriku. Tapi hati-hati nih Bu ya. Ini nggak bisa diterapi nanti di rumah. Ibu-ibu yang udah biasa ngaji, wahai suamiku, engkau bukan bagian dari diriku, ya. Dan aku juga bukan bagian dari dirimu. Enggak gitu. Masih tetap Islam suami kita, istri kita. Masya Allah. Ya, baik. Apa yang terjadi? Istrinya berkata, ya Allah, istrinya pun Allah lembutkan hatinya, sebagaimana Allah lembutkan hati sang ayah. Istrinya berkata, dini dinuk. Allahu Akbar. Agamaku itu agama engkau. Kalau engkau masuk Islam, ikuti Muhammad, aku juga ikut seperti apa yang kau ikuti. Allahu Akbar. Akhirnya disuruh mandi itu istrinya sebagaimana ia perintahkan kepada ayahnya. Kemudian balik nanti setelah sudah mandi, sudah bersihkan baju, dan diajarkanlah Islam. Allahu Akbar. Dan kemudian ya keluarganya At-Tufail masuk Islam. Tentu belum puas karena beliau seorang pemimpin. Maka beliau menyampaikan kepada umatnya, ya, da'autu dausan ilal Islam. Aku ajak masuk ke dalam Islam kaumku, orang-orang dari suku Daus, kabilah Daus. Tapi apa yang terjadi? Mereka menolaknya. Ya, tsumma ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Kemudian tatkala balik lagi ke Mekah, beliau ketemu Nabi, beliau katakan, "Ya Rasulullah, inna dausan qad 'asat wa abat." Wahai Rasulullah, sesungguhnya kaumku orang-orang Daus, aku seru mereka masuk ke dalam Islam, tapi mereka asad, mereka menyelisihiku dan mereka abad, mereka nggak mau. Akhirnya Tufail minta kepada Nabi untuk doa, fad'ullaha 'alaiha, doakan kebinasaan ya Rasul. Untuk siapa? Untuk suku, untuk kaumku, orang-orang Daus. Ya Allah, karena temperamen, memang Tufail ini tipikal temperamen. Makanya tadi kan, aku dan engkau sudah bukan siapa-siapa lagi. Cuma alhamdulillah Allah mudahkan tuh hidayah sampai kepada orang-orang dekatnya. Kan gitu ya. Oh iya, belum apa-apa kita udah bukan siapa-siapa lagi. Nggak pakai teding aling-aling tuh. Udah langsung aja ngegas gitu kan. Makanya tatkala itu disampaikan kepada kaumnya, ternyata kaumnya nolak. Dan Nabi tahu tipikal At-Tufail karakternya. Apa kata Nabi? Di saat Tufail berharap, Nabi doain kebinasaan untuk kaumnya. Ya Allah, mohon maaf ya, mungkin doain biar pada mampus kan gitu kan, biar pada mati ya Rasul gitu. Orang tuh kan kalau emosi begitu ya, kesel saya. Enggak. Apa kata Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi penuhi keinginan Tufail untuk berdoa, untuk mendoakan kaumnya. Tapi doa Nabi, lihat, Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Ya Allah, beri hidayah ke dalam Islam kepada orang-orang dari suku Daus. Datangkan mereka ya Allah. Suatu saat nanti datangkan mereka. Allahu Akbar. Doa Nabi dikabulkan enggak? Dikabulkan. Walaupun konten doanya ini beda dengan keinginan At-Tufail. Tufail pengen apa? Udah biar hancur aja ya Rasul. Biar kelar, biar selesai deh. Tapi Rasul doakan, Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Ya Allah, kasih hidayah kepada orang-orang Daus dan datangkan mereka suatu saat nanti. Allah jawab di saat perang Khaybar, agak loncat dikit. Perang Badar selesai, Uhud selesai, Khandaq selesai, Khaybar. Ya. Ternyata datang tuh sekumpulan manusia, jumlahnya sekitar 70 sampai 80. Banyak saat itu. Semua masuk Islam atas ya andil dari siapa? Tufail. Tapi nggak lepas dari doa Nabi. Karena kalau nggak didoain oleh Nabi, apa yang terjadi? Nah, dan di antaranya siapa? Sosok yang masuk Islam itu Abu Hurairah. Barakallahu fikum. Ini bisa Anda sampaikan. Indakum soal. Ya Allah. Udah setengah 12 ya. Nah, sedikit kita bisa ambil pelajaran
ya sesuai dengan buku kita. Jadi tatkala kita mengajak manusia ke jalan Allah, maka sampaikanlah di antaranya ya dalil-dalil dari Al-Qur'an, itu yang paling utama. Bacain Al-Qur'an tuh. Makanya dakwah Ahlussunnah kan selalu membawakan dalil qala Allah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau tidak tertutup dengan yang namanya fanatisme yang berlebihan, maka insya Allah hidayah akan mudah masuk kepada diri kita semua. Kan kita juga dulu gitu ya Allah gitu ya. Tapi satu waktu pengen ngebuka tuh, kita buka hati, ya Allah, apa benar nih kita hadir ke kajiannya? Oh masya Allah, semua nggak ada tuh yang dituduhkan, subhanallah. Ya, nah hikmah berikutnya kita lihat ternyata ada memang sebagian manusia yang Allah permudah untuk menerima ajakan kebaikan, untuk menerima ajaran Islam. Sama nih, ya ada yang memang mudah untuk diajak kepada ya ajaran yang hak, ya manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ada juga yang susah. Tapi yang terpenting jangan sampai kita berhenti mengajak mereka kepada pintu-pintu kebaikan. Nah, kemudian hikmah berikutnya kesungguhan Nabi untuk selalu memanfaatkan setiap momen, setiap kesempatan sekecil apapun untuk berdakwah. Mekah, Taif udah nggak ada kesempatan. Rasul bahasa sekarang ini udah nggak dikasih panggung, masya Allah. Musim haji tunggu orang yang datang didakwahi. Ternyata masya Allah, disitulah Rasul membangun pondasi dakwah yang nanti akan ya muncul di luar Mekah, yaitu di mana? Madinah. At-Tufail orang Madinah. Berdakwah juga dia kepada orang, dia orang Yaman ya. Tadi As-Suwaid dan sebagainya. Ya. Nah, demikian. Barakallahu fikum. Semoga manfaat. Ana mohon maaf sekiranya banyak khilaf. Enggak ada pertanyaan? Ya, cukup ya. Baik. Ana cukupkan sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan. Ibu-ibu enggak ada, Bu ya? Bismillah. Ibu-ibu nggak bobok kan, Bu? Jadi intinya harus lemah lembut ya. Nah, apa yang ditunjukkan oleh Tufail, satu sisi semangat beliau untuk berdakwah bagus, tapi cara beliau yang terkesan ya terlalu kencang ya tidak bisa kita terapkan. Ya, na'am, demikian. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.